Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Hesti Kurniawati, dan rekan saya, Muhammad Hasan Ulil Abdul Al-Razi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang am dan khos. Apa sih al-am dan al-khos itu? Al-am secara bahasa adalah umum. Secara istilah, al-am merupakan lafal atau ayat yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Sedangkan al-khos secara bahasa adalah mengkhususkan. Secara istilah, al-khos merupakan lafal atau ayat yang menunjukkan satu makna yang cakupannya hanya terbatas pada satu individu, satu macam atau beberapa individu secara terbatas. Jadi dapat kita ketahui bahwa al-am merupakan lafaz yang bersifat umum, sedangkan al-khos merupakan lafaz yang bersifat khusus. Lalu berikutnya yaitu contoh kata atau lafaz dari al-am. Seperti yang telah kita ketahui bahwa al-am merupakan lafaz yang bersifat umum, yang mencakup keseluruhan. Contohnya yaitu al-insan yang artinya manusia. Jadi sesuai dengan istilahnya bahwa manusia yang disebutkan dalam al-insan itu adalah keseluruhan manusia, baik itu perempuan, laki-laki, kaya, miskin, gila maupun sehat. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk lafal al-am. Yang pertama ada lafal kul dan jami yang artinya seluruhnya, di mana masing-masing lafal tersebut meliputi segala yang menjadi mudhof ilahi dari lafal-lafal itu. Contohnya, kullukum ra'in famas'ulu ar-ra'iyatih, yang artinya setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Lalu yang kedua ada isim syarat. Di dalam isim syarat terdapat man yang artinya barang siapa, ma yang artinya apa saja, dan ayun yang artinya yang mana saja. Contoh ayatnya yaitu man qatala mu'minan khoto'an fatahriru raqabatim mu'minah, yang artinya dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Tak kalimat isim syarat pada ayat tersebut yaitu barang siapa. Lalu selanjutnya yaitu kata tunggal atau mufrad yang diberi alif lam. Kata tunggal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata benda yang hanya satu atau sendirian. Contoh ayatnya yaitu wasariku wasarikoh, yang artinya pencuri laki-laki dan perempuan. Letak kata tunggal atau mufrad dalam ayat tersebut yaitu laki-laki dan perempuan. Kalimat jamak merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kata benda. Contoh ayatnya yaitu wal mutallaqatu yatarabbas, yang artinya wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menahan diri. Letak kata jamak pada ayat tersebut yaitu wanita-wanita. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu isim nakiroh yang dinafikan. Nakiroh adalah kata yang menunjukkan suatu yang tidak tertentu. Sedangkan dinafikan itu berasal dari kata nafi yang artinya peniadaan. Contoh kata nafi antara lain tidak, bukan, tidak ada. Contoh ayat isim nakiroh yang dinafikan yaitu la junaha alaikum, yang artinya tidak ada dosa bagimu. Letak isim nakiroh yang dinafikan dalam ayat tersebut yaitu tidak ada dosa. Yang terakhir, isim mausul atau kata sambung. Isim mausul adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Contoh ayat dari isim mausul yaitu
Wallai ya'isna minal mahid, yang artinya dan perempuan-perempuan yang tidak lagi haid atau menopause. Seperti yang telah kita ketahui bahwa lafal host merupakan lafal yang bersifat khusus. Host menunjukkan individu tertentu atau satu orang tertentu, misalnya Muhammad, Ahmad, dan lain-lain. Lalu, biasanya lafal host itu menunjukkan satu macam atau jenis seperti laki-laki, perempuan. Lalu, lafal host juga biasanya menunjukkan individu yang berbeda tetapi terbatas seperti kelompok dan lain-lain. Berikutnya yaitu pembagian kata am. Berdasarkan hasil penelitian ulama, kata am terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, am yang berlaku umum, yang kedua, am yang dimaknai secara khusus, lalu yang ketiga, am yang ditahsis. Yang pertama yaitu am yang berlaku umum. Pada kategori ini, kata am sejak awal ditunjukkan untuk semua unsur yang terdapat di dalamnya, tanpa sedikit pun ada pengecualian. Dengan kata lain, am disertai dengan alasan yang menghilangkan kemungkinan adanya tahsis. Am dalam kategori ini ada pada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang hukum yang ditetapkan pada ilat yang tetap, serta ketentuan yang berkaitan dengan sunnah ilahiyah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki. Pada ayat tersebut terdapat penetapan sunnah Allah yang bersifat umum, bahwa semua yang ada di bumi ini pastinya mendapatkan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan tidak bisa ditahsis dan diganti, atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah adalah kata am yang artinya segala kondisi dan keadaan pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kondisi yang dapat memalingkan seseorang untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Am pada kedua ayat tersebut adalah pasti petunjuknya secara umum, tidak mungkin dikehendaki makna khusus. Lalu yang kedua, am yang dimaknai secara khusus, yaitu am yang disertai indikasi yang dapat menghilangkan ketetapan cakupan maknanya. Pada kategori ini, kata am tersebut tidak ditunjukkan pada semua objek yang menjadi cakupannya. Mengetahui suatu kata umum masuk pada kategori ini adalah dengan melihat berbagai qarinah atau indikator, baik bersifat akliyah atau nalariyah, adiyah atau kebiasaan, ataupun syar'iyah. Misalnya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi 'alan nasi hijjul bait, yang artinya mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Al-Nas adalah kata am yang karena adanya alif dan lam. Menggunakan kata am ini berarti kewajiban haji adalah untuk seluruh manusia yang telah mampu. Tetapi jika tidak diterapkan karena ketentuan syariat menetapkan bahwa taklif atau pembebanan hukum agama hanya berlaku untuk orang yang telah balik dan berakal, sedangkan anak kecil yang tidak terkena taklif. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan manusia pada ayat tersebut adalah khusus mukallaf, sedangkan anak kecil dan orang gila yang tidak masuk dalam cakupan ayat tersebut. Lalu yang terakhir ada am yang ditahsis.
yaitu kata am yang tidak disertai dengan alasan meniadakan kemungkinan tahsis dan tidak pula disertai alasan yang meniadakan petunjuk secara umum. Kemudian, pada dalil lain yang mengkhususkan maknanya atau mengecualikan sebagian kandungan maknanya. Adanya tahsis ini mengindikasikan bahwa kandungan kata am menurut syar'i pada mulanya adalah sebagian satuannya, tidak seluruhnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Nahl ayat 115. Yang artinya, sungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun kata al-maitah atau bangkai dan al-dam atau darah pada ayat tersebut menggunakan redaksi am, namun yang dimaksud bukan seluruh bangkai haram untuk dimakan. Ada hadis khusus yang maknanya sekaligus mengecualikan dua jenis bangkai dan darah dari kandungan ayat tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan dan belalang. Sedangkan dua darah adalah hati atau liver dan limpa. Hadis riwayat Ahmad. Lalu selanjutnya yaitu definisi tahsis. Tahsis adalah penjelasan sebagian lafal am namun bukan seluruhnya, atau dengan kata lain menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafal am dengan dalil. Namun ulama usul fiqh berbeda pendapat tentang konsep dasar tahsis. Kelompok mutakalimin menegaskan bahwa tahsis tidak didasarkan pada adanya pertentangan antara dalil yang bersifat umum dan dalil yang bersifat khusus, tetapi murni penjelasan dari makna yang dimaksud oleh kata umum. Sementara kelompok Hanafiyah menyatakan tahsis merupakan bayan setelah ada pertentangan antara dua dalil. Berikutnya yaitu pembagian tahsis. Tahsis dibagi menjadi dua, yaitu tahsis mutasil dan tahsis munfasil. Tahsis mutasil yaitu am dan hostnya berada dalam satu kalimat atau bisa dibilang bergabung dalam satu kalimat. Sedangkan tahsis munfasil yaitu am dan hostnya berada dalam kalimat yang berbeda atau bisa dibilang tidak bergabung dalam satu kalimat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau meneruskan apa yang telah dipresentasikan oleh teman saya. Di sini saya akan mencontohkan pembagian tahsis. Pembagian tahsis yang pertama tahsis mutasil. Tahsis mutasil ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama al-istisna, kata kecuali, yaitu pada surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Sungguhnya, yang artinya itu kurang lebihnya sungguhnya orang-orang itu adalah dalam kerugian kecuali, lah ini di tahsis, kecuali orang yang beriman wa amilus sholihah dan beramal soleh. Yang kedua itu syarat ada di surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Jadi di sini menjelaskan tentang bahwasanya apabila seseorang berperang di bumi, falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengqashar salat
syaratnya in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, jika takut akan difitnah menjadi orang kafir karena sebab tidak sholatnya itu. Yang ketiga ada sifat, ada di surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum ila akhirih. Jadi di sini menjelaskan tentang bahwasanya seseorang ini menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang haram untuk didukhul, maka jika didukhul maka haram hukumnya. Wa illam takun dakhaltum bihinna fala junah. Nah, maka jika tidak didukhul maka tidak ada yang namanya dosa. Tuh. Yang keempat yaitu ghayah, tujuan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila akhirih. Al-Maidah ayat 6. Di sini menjelaskan tentang bahwasanya orang apabila tidak menemukan air maka boleh fatayammamu sha'idan thayyiba, maka boleh bertayamum dengan baik. Jadi maksudnya di sini tujuannya ada Maidah di sini, tujuannya ini pertama memang menjelaskan tentang bahwasanya tata cara wudhu. Namun yang dimaksud di sini adalah apabila tidak menemukan air maka boleh ditayamum, diganti dengan tayamum. Selanjutnya ada tahsis munfasil, yaitu tahsis yang bisa dibedakan menjadi 3. Ada Al-Quran ditahsis dengan Al-Quran, Al-Quran ditahsis dengan hadis, dan hadis ditahsis dengan hadis. Contoh yang pertama itu Al-Quran ditahsis dengan Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah ayat 228, ditahsis pada Al-Ahzab ayat 49. Di sini menjelaskan tentang bahwasanya wal mutallaqatu bitarabbasna bi anfusihinna salasa quru. Nah, menjelaskan salasa quru di sini 3 sucian. Maksudnya di sini maka dijelaskan di Al-Ahzab bahwasanya famalakum alaihinna min iddatin. Maka jadi maksudnya salasa quru ini adalah masa iddah, ditahsis tentang masa iddah. Karena salasa quru ini masih bersifat am, jadi ditahsis lagi di Al-Quran Al-Ahzab ini. Maksud dari salasa quru itu adalah masa iddah. Selanjutnya Al-Quran ditahsis dengan hadis. Di sini ada Al-Maidah ayat 3 ya, yang berbunyi hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir ila akhirih. Nah, di sini menjelaskan tentang bahwasanya haram bangkai, darah, walahmul khinzir, dan daging babi dan lain sebagainya seterusnya. Di sini ditahsis di dalam hadis bahwasanya buat tuhur ma'uhu halla maitatuhu. Maksudnya di sini adalah setiap karena sebelumnya Al-Maidah itu menjelaskan bahwasanya hurimat alaikumul maitah. Di sini tidak dijelaskan bahwasanya maitah itu ada yang halal, yaitu ada di ketika ada maitah yang ada di air, seperti contohnya bangkainya ikan. Bangkai ikan itu halal hukumnya. Selain itu haram. Selanjutnya hadis ditahsis dengan hadis an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatas sama wal uyun al us wa fi ma saqatas saniyah nisful us. Jadi di sini jelaskan tentang zakat. Zakat di sini zakat tentang panen, hasil panen. Jadi apabila pengairan dalam perpanenan itu dari langit atau bisa dibilang dari hujan, maka 10%. Apabila dibagi setengah,
maksudnya perairannya itu ada yang dari langit dan ada yang dari pengaliran dari orang, maka itu setengah 1/10 atau 5%. Di sini ditasis juga bahwasanya Nabi Sa'id Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsa ausukin sadaqah min hubbi wala tamrin wala fi ma duna khamsin awakin sadaqah wala fi ma duna khamsin dudin sadaqah. Jadi di sini yang tadi jelas bahwasanya apabila dari langit itu 10% dan apabila ada campur dengan mengalirnya perairan itu 5%. Dan di sini jelaskan bahwasanya fi maduna khamsi ausukin sadaqah min hubbin wala tamrin. Jadi di sini dijelaskan lagi bahwasanya tidak hanya 10%, ada pembagian lagi di dalam pembagian zakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah am. Kaidah am di sini al-ibratu bi umumil lafzi wala bi khususis sabab. Yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Itu adalah kaidah am. Sedangkan kaidah khas yaitu ma min amin illa waqad khususa. Setiap kalimat am pasti ditasis karena kalimat yang am itu masih bersifat umum, tidak terperinci, maka ditasis atau dikhususkan lagi, diterperinci lagi biar lebih jelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.